Perkenalkan, nama saya Mercy, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu analisa tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan menggunakan metode Quality Function Deployment atau QFD. Latar belakang. Kepuasan pelanggan merupakan hal yang paling penting dalam sebuah perusahaan, terutama bagian pelayanan. Pelayanan merupakan hal yang paling penting bagi pelanggan karena jika pelayanannya kurang ramah, lambat, dan terburu-buru dalam melayani, maka pelanggan akan merasa tidak puas dengan layanan yang ada. Kepuasan pelanggan tidak dinilai dari kualitas pelayanan saja, namun ada beberapa faktor yang dapat mendukung kepuasan pelanggan, salah satunya yaitu kualitas produk yang ditawarkan ke pelanggan. Jika pelayanan baik dan produk yang ditawarkan juga sesuai, maka pelanggan akan merasa puas. Permasalahan. Permasalahan penelitian ini adalah belum adanya sebuah sistem yang dapat mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan. Batasan masalah. Objek penelitian dilakukan di PT Telkom Indonesia. Metode yang digunakan adalah Quality Function Deployment atau QFD untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan di kantor PT Telkom Indonesia. Data yang digunakan adalah data pelanggan pada Telkom dan penilaian kepuasan pelanggan berdasarkan pengisian kuesioner sebanyak 100 responden. Skala penilaian yang digunakan adalah sangat puas, puas, cukup puas, kurang puas, dan tidak puas. Dimensi yang digunakan untuk mengukur tingkat pelayanan adalah tangibles, reliability, responsif, empati, dan asuransi. Melakukan pengujian validitas pada kuesioner untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan. Hasil output penelitian yaitu berdasarkan atribut mana yang perlu dipertahankan dan yang perlu ditingkatkan lagi kualitas pelayanannya. Penjelasan metode. Metode Quality Function Deployment atau QFD digunakan untuk mengetahui dan meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan berdasarkan pengisian kuesioner. Dengan kuesioner ini, maka dapat diketahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan. Selanjutnya, demo aplikasi. Pertama-tama kita masuk ke menu login. Admin. Selamat datang. Sini ada data perhitungan keluar. Kita ke data. Data pelanggan. Di sini nomor pelanggan itu otomatis. Inputkan nama. Jenis kelamin. Simpan. Maka data berhasil disimpan. Kita ke menu utama. Selanjutnya kita ke kuesioner. Di sini kita masukkan nomor pelanggan yang tadi sudah kita inputkan. Maka otomatis akan muncul nama, alamat, usia, dan jenis kelamin. Kita isi kuesioner. Kepuasan.
Simpan. Data berhasil disimpan. Menu utama. Kita masuk ke perhitungan. Di sini ini kuesioner kepentingan. Hasil kuesioner kepentingan ini hasil rekap kuesioner kepentingan. Sini kuesioner kepuasan. Hasil rekap kuesioner kepuasan. Kita masuk ke uji validitas. Uji validitas. Uji validitas didapat dari jika hasil R hitung lebih besar dari R tabel maka valid. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas didapat dari jika hasil reliabilitas lebih besar dari R tabel. Derajat kepentingan. Derajat kepentingan. Nilai derajat kepentingan ini didapat dari rekap jawaban kepentingan per skala dikalikan nilai skala kriteria dibagi jumlah responden. Maka didapatlah hasil nilai derajat kepentingan. Kinerja atribut. Nilai kinerja atribut didapat dari rekap jawaban kepuasan per skala dikali nilai skala kriteria dibagi jumlah responden. Maka didapat nilai kinerja. Rasio perbaikan. Rasio perbaikan didapat hasil rasio perbaikan didapat dari nilai target dibagi kinerja atribut. Selanjutnya ke bobot dan normalisasi bobot. Nilai bobot didapat dari derajat kepentingan dikali rasio perbaikan dikali sales point. Sales point ini telah ditentukan oleh perusahaan PT Telkom. Normalisasi bobot itu didapat dari bobot dibagi jumlah bobot dibagi jumlah bobot dikali 100%. Maka dapat hasil normalisasi bobot. Parameter teknik. Di sini ini parameter yang telah ditentukan. Ini parameter teknik ini didapat dari hasil penerjemah dari keinginan pelanggan. Dari keinginan pelanggan diterjemahkan ke dalam bahasa teknik yang dapat diukur untuk menentukan target yang akan dicapai dan untuk menentukan atribut mana yang nantinya akan dikembangkan. Selanjutnya ke hasil parameter teknik. Nilai parameter ini didapat dari nilai normalisasi bobot masing-masing atribut yang memiliki hubungan dengan parameter teknik dikalikan dengan nilai hubungannya. Kepentingan relatif didapat dari nilai parameter teknik dibagi jumlah nilai parameter teknik dibagi jumlah nilai parameter teknik dikalikan 100%. Prioritas didapat dari hasil kepentingan relatif di mana dilihat dari nilainya yang paling tinggi. Kesimpulan, prioritas parameter yang harus
yang harus diperbaiki terlebih dahulu yaitu memberikan pelayanan sesuai keinginan pelanggan. Itu prioritas yang pertama. Yang kedua, meningkatkan kesopanan, keramahan, dan kesabaran karyawan. Inilah hasil kesimpulan dari metode yang saya gunakan. Sekian hasil presentasi tugas akhir saya. Saya ucapkan terima kasih.